Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Come back with me with Ustazah Indah. We will learn about English. Now students, today we will learn about giving suggestion. Halo anak-anak Ustazah semuanya, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan Ustazah Indah, kita akan belajar bahasa Inggris. Materi untuk hari ini adalah giving suggestion, yang artinya adalah memberikan nasihat atau saran. Nah, anak-anak Ustazah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini yang pertama harus kalian ketahui adalah modal verbs. Do you know about modal verbs? Modal verbs adalah kata kerja bantu. Nah, dalam mengungkapkan nasihat atau saran, kita perlu yang namanya modal verbs. Minggu lalu, kita sudah belajar tentang can dan could, will dan would. Can dan could itu artinya adalah bisa atau dapat. Will dan would artinya adalah ingin atau mau. Nah, can dan could ini adalah digunakan untuk mengungkapkan kemampuan atau kesanggupan. Saya bisa memasak. I can cook. Sedangkan will dan would digunakan untuk mengungkapkan keinginan atau kemauan. I want to take a drink. Saya ingin minum. Nah, jadi hari ini kalau ingin mengungkapkan nasihat, kita gunakan modal verbs should. Should artinya adalah seharusnya atau sebaiknya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada should dan shouldn't. Fungsinya adalah untuk memberikan nasihat dan saran dalam bahasa Inggris. Should digunakan untuk kalimat positif, sedangkan shouldn't digunakan untuk kalimat negatif. Nah, seperti contoh berikut ini, perhatikan. I'm tired. I'm tired. Saya lelah. Jika seseorang mengeluh dia mengantuk, kira-kira kamu memberikan saran apa untuk dia? Nah, ada 3 cara untuk kamu mengungkapkan nasihat atau saran. Nah, coba perhatikan kalimat pertama. Menggunakan kata should. I think you should go to bed. Saya pikir kamu seharusnya pergi tidur. I think you should go to bed. You sebagai subjek diikuti should atau kata kerja bantu. Setelah itu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, yang di situ adalah go, yang artinya pergi. Selain menggunakan kata should, kamu bisa memvariasikan kalimat kamu dengan menggunakan kalimat you'd better. You'd better, yang artinya adalah you would better. Kamu sebaiknya pergi tidur. You'd better go to bed. Nah, selanjutnya yang ketiga, if I were you, I'd go to bed. Jika saya jadi kamu, saya akan pergi tidur. Nah, if I were you, I'd go to bed. I'd kepanjangan dari I would. I would. If I were you, I would go to bed. Jika saya jadi kamu, saya akan pergi tidur. Nah, ketiga kalimat ini bisa kamu gunakan untuk memberikan saran. Nah, next selanjutnya adalah kata negatif dari should yang artinya shouldn't. Ya. The mother told her child, you shouldn't eat too much candy or you'll get sick. Ibu berkata kepada anaknya, kamu
tidak seharusnya makan banyak permen atau kamu akan sakit. Nah, shouldn't. Tidak seharusnya. You shouldn't eat too much candy or you'll get sick. Shouldn't digunakan untuk kalimat negatif atau bentuk saran yang mengarah kepada hal yang negatif. Eat too much candy kan artinya negatif ya, banyak makan permen. Makanya kamu ganti dengan kata shouldn't. Selanjutnya kita lanjut ke dialog atau percakapan. Look at the dialogue carefully. What's the matter? I have a bad cold. Ada apa? Saya demam. Saya flu berat. A bad cold artinya flu berat atau demam tinggi. Oh, what a shame. You shouldn't have cold drinks, go to work, or take a cold shower. Oh, kasihan sekali. Kamu tidak seharusnya minum minuman yang dingin, pergi bekerja, atau mandi air dingin. Bentuknya negatif memakai kata shouldn't. You should take vitamin C, stay warm, go to bed, and rest. Kamu seharusnya minum vitamin C, tetap hangat, dan pergi tidur dan istirahat. I hope you get better soon. Saya harap kamu merasa lebih baik. Ada kata harapan ya, hope. Thank you. Thanks for coming. Terima kasih. Terima kasih telah datang. Nah, inilah dia. Kalau dia sedang sakit demam, kira-kira saran apa yang kamu bisa berikan kepada teman kamu? Nah, kamu bisa menggunakan kata shouldn't dan kata should tergantung konteksnya. Shouldn't kamu berikan untuk memberikan nasihat yang kira-kira negatif. Ya, kamu kalau lagi sakit nggak boleh minum dingin. Kalau yang positif, saran positif, minum vitamin C, tetap hangat, pergi tidur dan istirahat. Makanya kamu pakai kata should. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, how do you feel? I feel terrible. What's the problem? I have a strong backache. It's too bad. You shouldn't carry heavy things and you should go to the doctor. That's a good idea. Bagaimana perasaanmu? Apa yang kamu rasakan? Saya merasa sakit. Apa masalahnya? Saya memiliki sakit punggung yang buruk atau sakit punggung yang parah. Oh, kasihan sekali. Kamu tidak seharusnya membawa barang berat dan kamu seharusnya pergi ke dokter. Oh, ide yang bagus. Nah, di sini ada kata shouldn't dan kata should. Shouldn't di sini bentuknya negatif. Kamu tidak seharusnya membawa barang yang berat. Should gunakan untuk kata positif. Kamu seharusnya pergi mengunjungi dokter. Next, dialogue 3. Is she fine? She doesn't look well. Yes, she is, but she thinks she has 10 pounds overweight. Only 10? She has a big weight problem. I think she should go on a diet and do a lot of exercise. She shouldn't eat fat, eat junk food, or eat too much. I think you're right. Apakah dia baik-baik saja? Dia tidak kelihatannya baik. Ya, kayaknya. Tapi dia pikir dia hanya tambah 10 pound kelebihan berat badan. Hanya 10? Nggak mungkin. Dia kelebihan berat badan. Saya pikir dia seharusnya pergi diet dan olahraga yang banyak. Dia tidak seharusnya makan makanan berlemak, makanan cepat saji, atau makan terlalu banyak. Ya, saya pikir kamu benar.
Nah, itu dia. Contohnya ada kata should dan kata shouldn't. Memberikan saran should untuk positif, shouldn't untuk negatif. Selanjutnya perhatikan dialog keempat. You don't look well. What's the matter? I have fever, chills, and awful headaches. Gee, you should take an aspirin, see a doctor, stay warm, go to bed, and rest. If I were you, I wouldn't go to school today. And remember, you shouldn't go out or have cold drinks. Kamu tidak terlihat baik, ada masalah apa? Saya demam, meriang, dan sakit kepala yang parah. Ya ampun, kamu seharusnya minum obat, mengunjung dokter, tetap hangat, pergi tidur, dan istirahat. Jika saya jadi kamu, saya nggak akan pergi ke sekolah hari ini. Dan ingat, kamu tidak seharusnya pergi keluar atau minum minuman yang dingin. Nah, di sini ya. Selain kata-kata should, kamu bisa ganti dengan if I were you. Jika saya jadi kamu, saya tidak akan pergi ke sekolah. Nah, setelah kamu memahami dialog-dialog yang tadi, coba kamu kerjakan kuis berikut ini. Kuisnya sangat gampang, it's very easy. Kamu tinggal menambahkan, membubuhkan kata should or shouldn't ke dalam kalimat di bawah ini. Contoh, she has flu. She bla 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 stay at home. Dia terkena flu. Dia titik-titik berada di rumah. Nah, kira-kira untuk mengisi kata yang kosong adalah should. Ya, jawabannya adalah should. Dia terkena flu, dia seharusnya tinggal di rumah. She has flu, she should stay at home. Nah, begitulah kamu mengerjakan seterusnya. Setelah itu, yang kedua adalah kamu tinggal pilih pilihan yang benar antara A, B, dan C sampai nomor 1 sampai nomor 6. Okay, that's all for today. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.